Memang kadang-kadang dalam soal kepemimpinan doa terutama sekali, si terpandang adalah kebiasaan berdoa dan dari segi umur, usia, tanpa memperhatikan kepada kaedah, apalagi dalam hal-hal bersifat iktibas misalnya, menjadikan ayat ataupun hadis dari sebagian daripada doa. Adapun mengenai penerimaan yang merupakan hak prerogatif Allah, Allah kadang-kadang menerima doa panjang tanpa alasan. Yang penting apabila berdoa langsung. Sementara jadi syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi silakan terima dulu perintahku, laksana, jauhin laranganku. Nah berarti benar. Kemudian beriman kepada Allah bahwa Allah akan menerima doanya. Jadi dua syaratnya sih mutlak. Adapun lamun dari segi silainan memang pertama berdoa dalam keadaan suci daripada hadas, pakaian bersih, tempat bersih, makanan halal, hati bersih. Kemudian termasuk masih doa berjamaah. Karena berdoa dengan berjamaah ini adalah sangat potensial untuk diterima daripada berdoa mesak-mesak. Nah, adapun marak sebelum merubah akan damir mutakalim wahdati pada damir mutakalim gair, misalnya karena pertama karena dia tahu atau karena memang itba. Al-itba. Jadi apa? Pokoknya itba utamanya mengikuti apa sih tulis si para ulama ni, maranta doa angkasa misalnya. Bau dah kak dini robah damir mutakalim wadati pak mutakalim wal gair karena itba. Nah, ya. Jadi padahal kadang-kadang pintar ya untuk merubah. Lagu dia milih karena itba dengan sebuah keyakinan pokoknya ikuti sesuai kaca si tulis ulama ni, maka dengan keyakinan semacam ini ya husnuzon Allah akan menerima. Allah maha tentang maksud daripada hamba ini. Nah, sebenarnya juga masih dalam doa-doa lain setelah sholat, isi harus merubah damir mutakalim wahdah tiba damir mutakalim al gair. Misalnya dia temeli robah ya, itu pak. Apalagi seberupa ayat Al-Quran umpama. Seberupa ayat Al-Quran. Itu pak lebih bagus daripada mengikuti kaidah nahwu. Misalnya seringkali kan dalam Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Iya. Dia berubah. Kemudian soal nerima dia tergantung Allah Subhanahu wa taala. Atau inna robah misalnya marah sebelum apa dengan kaidah kama rabbauna sigoron. Rabbau. Jadi merubah dan mengembalikan sesuai kata damir jamak pada kalimat rabbayani. Jadi tasniah jadi jamak kamar rabbauna sigoro. Karena iktibas khulsal muskil dalam menentukan praidnya dia langsung tebeng di saat terjadi pelaksanaan pembagian warisan. Karena hunsal muskil ini kadang-kadang ini berubah-ubah ya. Makanya sebabnya di saat membagikan praid apabila narak kasus unsal muskil ini kehadiran hakim. Sehingga laun hakim memutuskan tunggu dulu sampai datang kepastian sebagai dengan nina atau sebagai dengan mama. Kadang-kadang memang ini berkelamin ganda. Kelamin nina, kelamin mama. Atau kelamin salah sopo. Secara kelamin ya pasti nina lagu tomboy. Dia kumeli teparan nina ku. Aku mama. Padahal kelamin nina. Atau sebaliknya. Kelamin mama lagu dia kumeli bergaul kaca dengan mama. Justru lamuna berangan lebih bersawat kepada dan mama daripada terhadap dengan nina. Lagu senantiasa terjadi perubahan.
perubahan-perubahan. Nah, untuk perubahan inilah maka yang menentukan hakim laun memberikan batasan. Tunggu dulu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Dalam ternyata dalam 3 bulan berembe kenyataan setelah 3 bulan. Maka bagian kenyataan itulah ya. Misalnya kenyataan ini, berarti bagian ini tebing. Namun ternyata kenyataan apa? Bagian mama tebing. Nah, ia disebut dalam kitab Hasyiah Rabiah masalah ini. Memang belum pembicaraan masalah unsal muskil sampai kepada al-mabkud. Al-mabkud itu artinya dengan si telang. Dengan si telang. Termasuk dengan silik dalam tian. Karena si masih dalam tian. Namun lain kali waktu tersusun kitab ini adalah diman alat untuk memastikan kanaknya ini ataupun mama. Kemudian sampai kepada lahirnya. Apakah itu paran arak hayatul mustakir, arak paran hayat garul mustakir. Paranin hayatul mustakir, misalnya, dia menusugul, nangis, bergerak. Nah, ukurannya sampai 4 menit, 5 menit, masih paranin memiliki hayatul mustakir. Apabila dia menusugul, nanti ngerak sekali doang, ngoyer sekali doang. Nanti sugul secara sempurna dengan rahim inaknya. Sekali doang, berarti hayatnya para hayat mustakir. Tentang hayat mustakir ini sangat penting. Sangat-sangat penting, terutama sekali oleh penyembelihan. Misal tabrak manok Honda. Ukurannya, demen tampah ya tutuk wah peleng urat kiri kanan. Jeraknya bergerak. Berarti matinya ini tidak mati si sembelihan. Matinya si tabrakan. Karena dia memiliki hayat mustakir. Adapun dalam waktu sembelih, sempurna sembelihannya masih dia bergerak ngepek-ngepek. Marah biasalah. Yang tidak mati berarti matinya adalah mati dengan sembelihan. Berarti hayat mustakir. Artinya kehidupan masih menetap. Nah ini. Kemudian dalam unsal muskilnya memang sangat-sangat rumit. Pembicaraan kadang-kadang masih bro. Demen terbagi yang padahal 6 bulan tertunggu nih. Tepastian si hakim wah nyata jadi dengan mama. Karena seminggu tulak jadi dengan Nina Malik. Ya memang karena pengaruh lingkungan, pengaruh segala macam. Apalagi memang saat makin ini kan banyak teparanin ladies boy. Yang ladies boy ini dan mama memang lagu penampilan Mardanina. Cuma si paling adalah si transgender. Transgender ini adalah isi berubah total kelaminnya dan berdasarkan keputusan kejaksaan langsung total jadi janinnya. Marah antan siwat kisahan aran solihin. Solihin ini dengan Aceh. Karena terhimpit oleh kehidupan sulit di daerah di Aceh. Bilinilah seninan, bilin anaknya Nina. Kalau di Amerika, lontang lantung lah. Minta pegawaian sampai tertampung di sebuah restoran untuk biring. Sama berapa bulan, bahkan sampai tahunan. Lagu suatu tekad. Pokoknya cuma ongkos si mau ku tabung untuk membuka sebuah perusahaan calon kecantikan. Tentu, luek lah mau kepeng. Tentu buka lah ya. Karena si selalu kecil berhadapan adalah dengan Nina si salon ini. Ngonek-ngonek berubah mental jadi mental Nina. Dia mau berubah mental yang tidak transgender. Akhirnya robah kelamin sekaligus. Solihin ada. Nah dia berubah kelamin jadi Solina. Solina setelah berapa tahun di Amerika anak berdarah. Wadah anak. Merarilah anaknya. Meraih anaknya. Maka ribut. Ini solihin mah ule. Ini solina ule. Ini solihin. Solina ule. Solina ule. Berarti menurut keputusan jaksa. Maka ia wah berubah memang jadi ini. Dia nak anggul. Nikah anaknya. Tak anggap wah ya mati. Tak anggap wah dinara wah solihin. Berpindahlah walin di Pak Wali Abaat setelah ia sematona mungkin atau amasahin atau ini tentang masalah transgender ini.
Karena Thailand si paling pertama kali, si paling banyak transgender ataupun gadis boy. Kadang-kadang kebalikan. Nina mau berubah jadi mama lalu Thailand, Jepang, Korea ini banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Berarti apabila memang putusan hakim ia berubah status kelamin, maka status kelamin terbagian para itno ia tahu lamun memang nina bagian nina, lamun memang mama bagian mama. Nah berbeda lamun termasuk berubah agama secara zahir nih. Karena ia memang dalam suatu hal ia membutuhkan pegawaian. Sementara perusahaan menuntut bahwa yang boleh bekerja di sini adalah non-muslim. Non-muslim. Kemudian sementara di narak pegawaian lain berubahlah namanya secara zahir, agamanya secara zahir, kemudian bahkan terbaptis secara zahir. Sementara dalam hati dia memberontak. Dia suka. Dengan bukti, dia ninggalan sembahyang, pemarak sebru. Dia ninggalan sembahyang. Maka, apabila berkaitan dengan masalah perwalian, pengadilan mau memutuskan secara zahir, akta kelahiran, kakak, banyak kertas lah, kartu-kartu, adalah non-muslim doang. Ada mana non-muslim doang. Sementara memang tetap melaksanakan ajaran agama, ajaran Islam. Nah, di saatnya isi, misalnya akan menikahkan, atau termasuk paraid, maka memang perlu kehadiran daripada kehakiman untuk memastikan ia memang dengan Islam, bahwa ini adalah merupakan suatu isi secara zahir doang, hanya menyesuaikan dengan administrasi. Jadi dengan demikian secara formal tak anggap ia sah untuk menikahkan atau berkaitan praid, berarti bagiannya adalah bau ia mendapatkan bagian daripada keluarga si Islam. Sebab lamun di Islam karena berbeda agama, termasuk ia tidak kanggu mendapat pusaka dengan sebab berbeda agama. Nah, ia sebabnya dia perlu malik proses pengadilan. Dia kanggu kepala desa langsung ya dengan Islam jatuh berembi, harus proses pengadilan. Karena apa? Karena proses pengadilannya lalu nisi menyelesaikan khilaf. Jadi harus proses pengadilan. Paling tidak ke kuah lah. Kuah dia langsung kepala desa turun tangan, dengan Islam ni cuma zahirnya doang kanggu. Harus nih formal karena pemurtadan beri secara formal, secara zahir. Ini jawab amr nih. Jawab amr dan jawabnya mulasakah, artinya mubasyarah. Ini narak pemisah antara perintah timpal jawab perintah. Menunjukkan bahwa secara umum begitu kita berdoa langsung diterima. Begitu berdoa langsung diterima. Tapi arak berbeda dengan kebiasaan, kadang-kadang ribuan tahun baru terima. Marantan doa Nabi Ibrahim mendoakan Rabbana wab'at bihim rasulan yatlu alaihim ayatika ila akhir ayat. Sampai 3 ayat ni kan cuma menceritakan doa Nabi Ibrahim. Maka setelah beberapa ratus tahun nanti terima kebangkitan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembangkitan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul dari kalangan Arab kelihatan di Arab. Atau dari kalangan Bani Ismail kelihatan di Arab. Terutama sekali di Arab. Nah, adapun selain-lainan jadinya di luar Arab, di Mesir. Dari seolah-olah Kibeti, jadi macam ini adalah sebagai satu contoh bahwa ini memang tertunda sampai kan 5 macam cara penerimaan doa. Terima langsung terima nih. Lagu diterima itu kan belum tentu tebeng. Belum tentu tebeng. Terima dulu. Tebeng piran tebeng. Dindik tebeng ni jemaah baluk lebeng. Jemaah baluk. Misalnya Arab ni Arab dengan bertobat kan. Dia bertobat nih. Dia jadi maling, jadi perampok, segala macam kejahatan gawe ni. Tidak bertobat, ya Allah. Kecanin gamak kaji jadi ulama pelik. Jadi waliullah.
Ya bagus dia bertobat. Lagu di man telu jelu mati. Takabulan apa pelunasan. Lalit dan tebeng. Boleh jadi jemaah, boleh jadi anak, boleh jadi papu. Nanti terkenal Nabi Ibrahim. Mari sebut dalam Sarah Hikam. Ibrahim. Lamun anta nyuruh aku mati panjaku sekian banyak langsung ku mati. Si ku merhati yang anta. Anta demen ku suruh mati anak me arseki. Macam-macam yang beralasan. Dia me tahu. No dengan si matiku lantaran doa me no. Me legaang yang hidup boleh jadi 50% bertobat tidak jadi dengan taat. Atau ndek ni pada bertobat lagu anak lambe anak na waina inarak doang bertobat marantan Rasulullah SAW di waktu nata tawarin jasa lah si malaikat penjaga gunung untuk memusnahkan masyarakat Taif. Rasulullah mengatakan la fa inni la arju min aslabihim may yu'minuna billah. Sehingga aku berharap jemaah anak jadi Papua ini arak doang jadi dan beriman. Ya bahasa Rasulullah SAW. Nah ialah sebabnya Nabi Ibrahim terkenal. Me legaang no Ibrahim. Pasti luwe gen beriman setelah beberapa tahun. Atau paling tidak jemaah anak jari ini Papua ini beriman. Nah kalau bu mati ya dalam saat gaib maksiat tu pertama mati sesat ya. Dinarak kesempatan untuk jadi beriman. Dinarak harapan anak jari ini sih dan beriman. Jadi 5 macam memang cara pemberian ni, pengabulan tetap pokoknya. Uduk-uni astajib lakum. Saya juga nak ikut terima. Mara itu memang proposal. Siapa gubernur. Terima doang, selaput. Lagu saya kan tebeng. Saya ada permintaan. Ma min kaulin illa walahu raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan oleh manusia itu kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Termasuk malaikat Hafazah. Malah mencatat. Mencatat dalam arti tidak sekedar mencatat doang, dipertanggungjawabkan. Artinya dimintai pertanggungjawaban. Artinya apakah ini akan merupakan suatu hal yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka atau bisa dimaafkan misalnya. Maka tergantung daripada alasan yang disampaikan jemaah di hadapan Allah. Kumbe nanti me peringono-ngono katanya. Assalamualaikum sekali-kali kan cukup. Namun Soekarno kan lain jadi Assalamualaikum warahmatullahi huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Zaman Soekarno ni nara si marah sebelum piran kena mulai ini. Apakah waktu Alam Sahlai jadi Menteri Agama sekitar tahun 1970-an Alam Sahra itu negara dengan mulai ataukah setelah macam-macam. Jadilah mulai Soeharto doang di Nuah mengucapkan kalimat ni. Dia doang mengucapkan kalimat ni. Jadi memang lamun dalam Fathul Qarib, Fathul Qarib itu ada tentang masalah kemurtadan. Arak murtad bil kaul, arak murtad bil fi'li, arak murtad bil qalbi, arak murtad bil etikad. Murtad bil kaul adalah tenurut-nurutan atau ngolok-olok lah mengucapkan kalimat-kalimat isi bernapaskan gairul muslimin, berarti itu termasuk dalam golongan dengan isi turutin murtad bil kaul. Misalnya ente nurut Hindu berarti murtad Hindu bil kaul. Ente nurut Kristen murtad Kristen bil kaul dan seterusnya. Kemudian murtad bil fi'li, pegawian. Dakat nurut-nurutan. Nurut-nurutan artinya itu ngindang-ngindayan. Ngenintan pakaian, ngenintan. Maka murtad bil fi'li, padahal etikatan di sana. Kemudian murtad bil qalbi. Murtad bil qalbi itu artinya dengan hati doang tenurut-nurutan, li hati. Perasaan itu mengatakan nurut ongkat kenek di dalam hati. Kemudian perasaan itu nurut pegawaian sila dalam hati. Nah, ini murtad bil qalbi.
Nah, lamun murtad bil i'tiqad, nah ini sih memang bahaya murtad bil i'tiqad berarti wasugu dengan Islam. Artinya murtad bil qaul fi'li dengan qalbi ini apabila dia langsung bertobat anti temati, berarti itu mati dalam keadaan murtad. Dalam keadaan murtad bil qaul. Misal marak sebruk, swastiastu, mati langsung. Langsung berarti matinya adalah mati Hindu. Mati marah Hindu. Nah, ini lampanan dari murtad bil qaul. Ini di dalam Fathul Qarib ya masalah babul jinayat. Jadi selapu memang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kalimat situ ucapan akan dipertanggungjawabkan. Apakah mampu atau tidak mempertanggungjawabkannya? Lalu sang repot. Sering lalu setiap tampil pidato mareh ngenu doang nih. Apalagi masalah dinarak dengan kumbin dinarak dengan si gendul itu gendul tanah hormat, mungkin karena kebiasaan atau mungkin karena takut kepada apa, takut kepada sangat ini rasial sebenarnya, paling tidak rasial, bahkan yang tersebut radikal rasial, lamun dia dengan ya, maka memang tahu jadi pejabat ngumbintan untuk tak pernah tauliah atau kalimat-kalimat lainlah isi ndek sampai mengarahkan kepada murtad bil qaul. Memang kan hibah syarat 4. Pertama, ada orang yang berhibah. Kedua, ada orang yang menerima hibah. Ketiga, ada barang yang dihibahkan. Keempat adalah arak ijab. Kemudian kelima kabat. Kabul ni disyaratkan kabul. Dakat dia nak aku terima ibadah. Lagu langsung nak puasai. Kabat yang syarat. Kabat tu dia menguasai. Lamun kuasai hibah ni si dengan si terhibahin apabila ndik na ama ina ndik na papu maka ndik na kanggo terbaik si sai malik. Nah adapun lamun ina ataupun ama ataupun papu berhibah kanggo dia berbaik ia hibah ni selama dekman berpindah hak daripada yang lain. Misalnya dekman jual, dekman hadiahan malik atau dekman hibahan malik. Karena boleh jadi dengan si berhibah ni apa si terima hibah ni hibahan malik tipak keluarga. Hantar kuasa yang berarti si dari ketelu. Nah adapun lamun mati jangka mati misalnya saya si berhibah nu nanti dia kembalian dia bait ya. Maka dia nak kanggo, terbaik si keluarga dekat dia menuntut segala macam. Dia nak kanggo secara hukum Islam. Karena apa? Lamun memang wabuik misalnya si bahang hartanya isi dengan si berhibah ni, berarti matinya berarti dinarak harta peninggalannya. Karena rukun daripada warisan kan adalah al-hakul maurus. Adik narak harta warisi. Namun dinarak berarti dinarak terperait. Dinarak perait. Maka apabila terjadi semacam ini berarti keluarga-keluarga ahli waris lain menuntut terhadap dengan isi ngepian hak wajib hak paten kan dia kanggo dia bau kecuali lamun bermaksud ngendeng ya tergantung daripada dengan si tendengin lamun milih berbeg ya berbeg lamun dia jadi nah ialah lantaran Rasulullah SAW apabila memang berhibah harus rata terhadap para calon ahli waris. Nah, saya sigen bakalan menjadi ahli waris, beng selapu. Cara praid wan dan beng. Dah kan mal hidup tetap di zakari misal adil unsayain. Misalnya lamun kanak tetap berhibah selapu nih. Misalnya kanaknya duitnya 10, nina 4, mama 6. Maka tetap si 6 ini adalah mendapatkan di zakari misal adil unsayain. Marantan praid. Ia layak praktikan si al-makpur lah. Ini tahun 2004 Nor sampai meninggal hibahang di Pak Bijajarian bahkan senina ni hibahang artinya beng na hibah maratan praid dan laksana jadi dia meninggal beres di narak Bapak Malik narak sehingga karena apa karena meninggal berarti di narak harta warisan si tinggalan